Ruang terbuka hijau kian menipis akibat pembangunan yang kian menanjak drastis, baik di kota maupun di desa. Namun zaman tidak pernah kehilangan akal. Ia mencoba mendobrak batas-batas yang membelenggu. Dalam bidang pertanian, hidroponik adalah contohnya. Tanpa perlu lahan yang luas dan media yang mudah dibuat, hidroponik menjadi primadona yang jumlahnya menjamur. Farija Putri Priyatna, salah satu pengurus kebun hidroponik yang berlokasi di Kampung Sukaraja. Ia bersama kelompok Karang Taruna Desa Cikeas membangun kebun hidroponik ini agar para insan muda mempunyai kegiatan. Yang melatar belakangi kebun hidroponik di sini sebenarnya ini adalah program bawaan dari Karang Taruna Desa Cikeas. Yang pertama itu mereka lokasinya kan di RW sebelah, di RW 03 Parung Aleng. Itu lokasi pertama berdiri tahun November 2019. Kemudian setahun kemudian akhirnya mereka bikin lagi di sini di Karang Taruna Desa Cikeas itu bangun di sini di RW 05 Sukaraja dengan jumlah tanam sekitar 400. Itu dimulai tahun Januari 2021. Awal mulanya sebenarnya memang diajak aja sama Karang Taruna Desa Cikeas, dan kebetulan saya juga kan pengurus Karang Taruna, jadi sebagai perwakilan dari RW 05 Sukaraja, akhirnya saya dan beberapa teman yang ada di sini juga akhirnya mengurus juga di kebun sini. Keterlibatan anggota Karang Taruna dalam mengurus kebun hidroponik ini cukup sederhana. Awalnya Farija mengajak sekitar 2-3 orang yang sebelumnya memang sudah saling mengenal karakter dan minat satu sama lain, dan belum melibatkan banyak orang untuk terlibat. Kebun hidroponik ini pun menanam berbagai jenis tanaman. Tanaman yang ditanam di kebun RW 5 Sukaraja sini itu ada kailan, sekarang kailan, pokcoy, kangkung, terus biasanya juga ada caisim, kadang selada, dan satu lagi bayam. Dan kenapa untuk komoditinya itu yang paling mudah sih dan paling banyak peminatnya untuk konsumennya. Berbagai jenis tanaman tadi tentunya tidak akan hidup tanpa ada yang menopangnya. Penggunaan bibit dan pupuk juga penting untuk dilakukan. Farija menggunakan beberapa jenis pupuk dan bibit, baik yang dibeli maupun dibuat. Untuk bibit kita kadang online, kadang juga ada di beberapa toko di sekitar wilayah Bogor. Dan untuk pupuknya itu kita pakai beberapa banyak pupuk, dan untuk saat ini kebetulan lagi pakai racikan sendiri nutrisinya dari pekatan A dan pekatan B. Itu total harga pupuknya aja bisa sekitar hampir 200.000 untuk semuanya. Sedangkan bibitnya itu per komoditinya bisa 25-30.000. Proses penanaman pada media hidroponik terbilang cukup mudah. Mulanya melalui proses penyemaian benih selama 7 hingga 10 hari. Agar benih tumbuh dengan sempurna, perlu dilakukan penyemprotan dengan air sebanyak 1 kali dalam sehari. Setelah tumbuh, benih lalu dipindahkan ke media tanam yang disebut rockwool. Caranya yaitu memotong dadu rockwool dengan ukuran 2x2 cm, lalu tengahnya dilubangi agar bisa dimasuki benih yang telah tumbuh. Kemudian, rockwool yang telah terisi benih tadi dipindahkan ke media hidroponik yaitu pipa, yang di dalamnya sudah dialiri air. Dibutuhkan waktu sekitar 30-40 hari agar hasil panen bisa didapat. Hasil panen dijual ke warga sekitar dan beberapa kolega dalam kisaran harga yang beragam, tergantung jenis tanamannya. Hasil tanamnya kita jual ke warga sekitar satu, dan beberapa juga ada dari orang luar juga, beberapa rekanan, kolega juga lewat WhatsApp intinya pemasarannya. Untuk harganya sebenarnya per komoditinya beda-beda, tapi dimulai dari 6.000 per pack. Itu pack per pack itu sekitar 200-250 gram tergantung komoditinya. Dari kita langsung, dari tani langsung 6.000 sampai 7.000-an. Adanya kebun hidroponik ini menjadi solusi jitu pada program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, guna memulihkan perekonomian pasca diajar oleh pandemi tahun lalu.